Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada tahun 571 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan tahun ini dihubungkan dengan tahun gajah. Ketika itu seorang raja dari Yaman, Abraha, berniat menghancurkan Ka'bah. Pada tahun itu, Abraha al-Asyam membawa pasukan bergajah untuk meratakan Ka'bah dengan alasan ia ingin membangun gereja megah di Sana'a yang diberi nama Al-Kalis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Makkah. Hal ini pun mengundang kemarahan suku yang tersebar di Hijaz dan Najd. Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa, berhadapan dengan kenyataan, orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ziarah tidak akan sah jika tidak ke Ka'bah. Oleh karena itu seseorang dari suku Kinana, yang punya hubungan nasab dengan Quraisy, meruntuhkan gereja itu. Abraha pun geram dan bersumpah meratakan Ka'bah. Abraha kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah dan tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Ketika itu suku-suku Quraisy dipimpin oleh Abdul Muthalib, tidak melakukan perlawanan. Ia sadar bahwa mereka bukan lawan seimbang untuk bala tentara Abraha. Lalu di sisi lain, melalui utusannya Abraha menekankan bahwa ia sebenarnya tidak ingin berperang, tetapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan selama tidak ada bentrok, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Abdul Muthalib pun bertemu dengan Abraha di perkemahan sang penguasa Yaman. Abdul Muthalib pun meminta unta tersebut, lalu dengan terkejut Abraha berkata, "Apakah hanya untuk 200 ekor unta ini engkau menemuiku? Sementara engkau tinggalkan sebuah rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu. Kini aku datang untuk menghancurkannya, apakah engkau tidak ingin membicarakannya padaku?" Mendengar hal itu Abdul Muthalib lantas menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta ini, dan sesungguhnya rumah itu sudah memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya darimu dan pasukanmu." Kemudian Abdul Muthalib pun memberi arahan kepada orang-orang Makkah untuk pergi ke lereng-lereng bukit, menghindari pasukan Abraha, sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di kota esok hari. Begitu Abraha sampai di Wadi Muhasir, tiba-tiba semua gajah mendadak lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah. Pasukan gajah lantas bergelimpangan akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Alhasil, tentara yang dipimpin oleh Abraha tersebut gagal menghancurkan Ka'bah. Akibat kejadian mendadak ini, pasukan gajah Abraha berantakan, tubuh mereka membusuk, semuanya terkena wabah. Dalam kondisi kacau balau, banyak pasukan yang mati di tengah perjalanan pulang, dan banyak pula yang mati begitu sampai di sana termasuk Abraha. Kegagalan pasukan Abraha ini di sisi lain membuat kaum Quraisy semakin dikagumi di Jazirah Arab. Tuhan mengabulkan doa mereka agar Ka'bah selamat dari kehancuran. Kisah Ka'bah dan burung ababil ini pun terjadi tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum peristiwa ini, ada sebuah peristiwa lain yang menjadi salah satu kunci perubahan sejarah kaum Quraisy dan bangsa Arab. Peristiwa itu tidak lain adalah pernikahan putra Abdul Muthalib, Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Dan ketika tentara bergajah Abraha hendak menyerbu Ka'bah, Abdullah tidak berada di Makkah, ia meninggalkan Aminah untuk urusan dagang ke Palestina dan Suriah yang memakan waktu panjang. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, Abdullah menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib dalam keadaan sakit. Abdul Muthalib pun mengutus Harits, putra sulungnya untuk menjemput Abdullah dari Yastrib dan membawanya pulang ke Makkah jika sudah sembuh. Namun, ketika sampai di Yastrib, Harits harus menerima kabar pahit bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula. Mendengar berita tersebut, duka yang mendalam menyelimuti hati Aminah. Ia harus kehilangan sang suami, itu pun dalam waktu pernikahan yang singkat. Namun, Aminah berusaha menguatkan hatinya dengan menunggu kehadiran buah cintanya dengan Abdullah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Dan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi yang setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Begitu pula dengan istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur, sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun seakan-akan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan.
Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Makkah yang sebelumnya kering kerontang, menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Makkah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Penyair Imam Bushiri dalam kasidah Burdah mengungkapkan, kelahiran sang Nabi menampakkan kesucian diri, alangkah indah permulaannya, juga indah penghabisannya. Hari kelahiran Rasulullah saat ada firasat bangsa Persia, bahwa ada peringatan kepada mereka datangnya bencana dan siksa. Ketika itu, bidan yang membantu kelahiran Nabi Muhammad bernama Siti Syifa, ibu sahabat Abdurrahman. Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad yang ketika itu sedang tawaf di Ka'bah, mendapat kabar bahwa Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Perasaan gembira menyelimuti hatinya, dengan tidak sabar Abdul Muthalib bergegas menemui Aminah dan melihat cucunya yang baru lahir. Lalu setelah sampai, dengan perasaan yang sangat bahagia dan penuh cinta, Nabi Muhammad kecil pun dipeluk dan digendong oleh Abdul Muthalib dan ia pun segera membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah. Hal yang menjadi tradisi bangsa Arab adalah mereka akan menyusukan anak bayi mereka kepada perempuan desa tempat mereka tinggal. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru berusia 3 hari, disusukan oleh perempuan bernama Suwaibah yang merupakan budak pamannya Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Namun Suwaibah menyusukan Nabi Muhammad kecil hanya beberapa hari saja sebelum akhirnya diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Sebagaimana tradisi bangsa Arab pada masa itu, Abdul Muthalib mengadakan perjamuan besar yang diadakan di rumahnya sekaligus memberi Nabi Muhammad nama Muhammad setelah berusia 7 hari dan pada saat yang sama Nabi Muhammad dihitan oleh Abdul Muthalib. Hampir semua pembesar dan para bangsawan di kota Mekah hadir dalam jamuan itu. Lalu di antara tamu yang hadir ada yang bertanya mengapa bayi itu diberi nama Muhammad, sebab nama itu tidak biasa dipakai oleh bangsa Arab. Abdul Muthalib yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha punya alasan kuat dan menjawab, aku berharap, mudah-mudahan anak yang baru lahir ini menjadi orang yang terpuji di langit pada sisi Allah dan terpuji di bumi pada sisi makhluknya, jawab Abdul Muthalib.